Selamat bertemu kembali dengan channel Surya Kabar. Kali ini channel Surya Kabar akan berbincang-bincang soal futsal Sidoarjo yang akan bersiap menuju Porprov tahun berikutnya, kemungkinan tahun 2021 atau tahun 2022. Kali ini Surya Kabar akan berbincang dengan Mas Jari Priyatna. Mas Jari Priyatna ini di Asosiasi Futsal Kabupaten Sidoarjo menjabat sebagai sekretaris, kemudian juga menjabat sebagai Exco bidang pertandingan di Asosiasi Futsal Provinsi Jatim. Juga Mas JP, panggilan dari Mas Yarip ini, sudah terbiasa menggelar berbagai turnamen atau event. Selamat siang Mas YP. Selamat siang Pak Eko. Bagaimana ini kabar futsal Sidoarjo? Alhamdulillah futsal Sidoarjo masih tetap berjalan walaupun di tengah pandemi yang seperti ini. Nggak tahu kapan berakhirnya. Jadi tugas futsal Sidoarjo ini saya melihat untuk Porprov mendatang ini cukup berat jika dibandingkan dari Porprov sebelumnya. Sebagai gambaran, pada Porprov 2013 semua tim yang lolos ke Porprov tanpa melalui babak kualifikasi. Kemudian pada Porprov 2015 dan 2019 kemarin, futsal Sidoarjo lolos tanpa mengikuti babak kualifikasi karena tercatat sebagai juara bertahan. Tapi pada tahun mendatang, tahun Porprov berikutnya nanti, futsal Sidoarjo harus mengawali dari babak kualifikasi karena pada Porprov 2019 lalu mendapat medali perunggu. Apa yang akan Mas JP persiapkan ini? Nah, sebelumnya alhamdulillah futsal Sidoarjo juga merasakan seperti tim-tim yang lainnya melakukan pra Porprov di tahun selanjutnya Pak Eko. Karena yang kemarin di tahun 2019 kita mendapatkan di peringkat ketiga kalau nggak salah. Nah, ini pastinya menjadi tugas berat bagi pengurus serta staf pelatih yang nantinya menangani tim futsal Sidoarjo di pra Porprov sendiri Pak Eko. Nah, di situ juga nantinya target yang pertama mungkin lolos dulu di pranya dulu Pak Eko. Nanti baru kita berbicara menuju ke Porprov tahun selanjutnya itu Pak Eko. Halo, saya Evan Dimas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Surya Kabar. Ditunggu. Kalau melihat potensi pemain yang ada di Sidoarjo seperti apa? Termasuk komposisi pemain yang kemarin ikut di Porprov 2019. Kira-kira masih tersisa berapa? Nah, untuk pemain yang di tahun 2019 kemarin yang masih bisa bermain di Porprov mendatang mungkin hanya tersisa 2 atau 3 orang Pak Eko. Nah, nantinya kan kita juga lihat regulasi dari PB Porprov sendiri, karena kan ini jadwalnya bisa tetap dan bisa mundur. Nah, tapi dipastikan kalau tetap menggunakan regulasi yang sebelumnya 2 tahunan, nah itu tadi Pak Eko, tersisa 2 sampai 3 pemain saja dari 2019 kemarin. Itu pastinya menjadi perjalanan yang terjal dan berat bagi futsal kita. Potensi pemain yang ada di luar untuk itu menutupi itu semua Pak Eko, di Sidoarjo tidak kesulitan untuk mencari pemain-pemain yang baru atau bibit-bibit yang baru untuk diterjunkan di pra-Porprov sendiri. Karena kegiatan-kegiatan kejuaraan futsal di Sidoarjo tingkat pelajar maupun tingkat umum sebelum pandemi kemarin berjalan lancar Pak. Di situ kami dari pengurus sudah ada database para pemain di tahun-tahun yang untuk dipersiapkan Pak. Sejauh ini di Sidoarjo sudah berputar Liga Internal Futsal Sidoarjo. Apakah itu sangat menunjang dengan penggalian bibit-bibit pemain untuk persiapan Porprov? Alhamdulillah untuk LFS sendiri sangat membantu Pak Eko beberapa tahun kemarin. Nah, nantinya pastinya kalaupun LFS di tahun ini bisa bergulir
nantinya akan ditujukan, maksudnya ditujukan itu kita untuk regulasinya mengetatkan untuk persiapan pra-porprov di tahun selanjutnya Pak Eko. Kan kebiasaan untuk LFS tahun-tahun sebelumnya itu kan regulasinya senior, ada beberapa senior pemain itu tahun kelahiran U23 dan beberapa pemain junior kelahiran tahun U17. Di situ nanti seumpama di tahun ini bisa digelar, nantinya mengkerucut untuk regulasinya menjurus ke persiapan pra-porprov. Mungkin untuk KU20 Pak Eko. Untuk tahun ini, kalaupun LFS bisa digelar Pak Eko. Tapi ini gambaran untuk persiapan seleksi, kemudian persiapan pusrada itu sudah ada ya reng-rengan waktunya. Kalau untuk itu sih semuanya udah diatur di awal tahun Pak Eko. Tapi kan kembali lagi Pak Eko, di sini pandemi di seluruh Indonesia Pak Eko. Kita nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa karena terjadi itu. Nah ini kita menunggu dari dari keputusan dari KONI Sidoarjo selaku induk olahraga cabur-cabur yang ada di Sidoarjo Pak Eko. Kalau KONI-nya oke, pastinya kan cabur-cabur mengikuti Pak Eko. Nah, pastinya nanti ada juga pengarahan dari Pak Ketua AFK Sidoarjo sendiri mau gimana jalannya nanti Pak Eko. Pasti kita berkoordinasi antara pengurus-pengurus yang ada Pak Eko. Peta persaingan di Jawa Timur sendiri, Mas Giti melihatnya seperti apa? Kalau peta persaingan sendiri dari tahun 2019 kemarin sepertinya sudah merata Pak Eko. Beberapa kabupaten atau kota-kota yang lainnya terbilang sudah sama rata dengan Sidoarjo Pak Eko. Saya lihat sendiri dan mengalami sendiri di kejuaraan Porprov 2019 kemarin di Tuban. Sangat banyak kemajuan bagi futsal Jatim. Tentunya di kabupaten-kabupaten atau kota-kota lainnya perkembangannya sangat besar Pak Eko. Makanya futsal Sidoarjo benar-benar mewaspadai itu semua Pak Eko, mulai dari sekarang Pak Eko. Harapan dari futsal Sidoarjo sendiri terkait di Porprov nanti meskipun masih agak jauh, karena kalau dilihat dari klasemen perolehan medali ya, Sidoarjo ini masih yang teratas karena dari 3 kali pelaksanaan cabur futsal di Porprov, Sidoarjo 2 kali meraih emas, 1 kali meraih medali perunggu. Seperti apa? Ya semoga aja tren positif di tahun selanjutnya di Porprov bisa kembali ke Sidoarjo. Karena apa? Ya itu tadi Pak Eko, kembali lagi kita harus mempersiapkan semua itu dengan bagus, dengan baik, supaya apa? Nantinya endingnya di kejuaraan Porprov sendiri bisa menghasilkan happy ending sendiri, hasil bagus Pak Eko. Itu. Kalau ngomong kekuatan Surabaya tahun kemarin yang merebut medali emas, kira-kira tahun depan masih jadi lawan berat apa enggak? Seperti tim untuk di Porprov tahun selanjutnya ini hampir merata. Dalam artian kota-kota yang kemarin masuk 4 besar itu pastinya Pak Eko. Pastinya itu yang kita waspadai. Apalagi juara bertahan kelihatannya kalau regulasi masih tetap menggunakan 2 tahunan, mereka masih memiliki banyak pemain. Dengar-dengar ada 8 atau 9 orang masih tetap bisa bermain di Porprov. Tapi semua itu kan proses Pak Eko. Kita juga nanti di futsal Sidoarjo kita berproses untuk dipersiapkan di tentunya pra dan Porprov pastinya Pak Eko. Terima kasih banyak Mas Depi. Sukses selalu futsal Sidoarjo. Sama-sama.